warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa ketemu di kajian rutin kita, yaitu membahas kitab atau membaca kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang insya Allah akan selalu berlanjut setiap hari Jumu'ah malam Sabtu ba'da maghrib, berapapun waktunya, walaupun hanya sekedar namanya habis maghrib. Semoga bisa istiqomah dan bisa tuntas, serta yang paling penting kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini. Untuk pada malam hari ini, pertemuan kedua, insya Allah kita akan membahas tentang al-amr bil ikhlas wa husnin niyat fi jami'il amal adz-dzahirat wal khafiyat, yaitu perintah untuk berikhlas dan husnin niat, memperbagus niat, fi jami'il amal adz-dzahirat wal khafiyat, di segala perbuatan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Di dalam bab ini penulis, yaitu Al-Imam An-Nawawi Ad-Damashqi, beliau mengawali dengan ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Al-Bayyinah ayat 25. Tidaklah kita diperintah oleh Allah, tidaklah mereka orang banyak diperintah oleh Allah, tidaklah mereka manusia dan jin, kan begitu. Kalau kembali ke ayat yang kemarin, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budullaha, hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penyembahannya itu? Mukhlishina, dengan status sebagai hamba atau penyembahan yang mukhlis. Mukhlis itu pelaku atau sifat subjek. Mukhlis itu orang yang ikhlas dengan cara atau menyembah sebagai hamba yang ikhlas, lahud-din hunafa. Nih, di ayat ini Allah tekankan tentang keikhlasan, dan ayat ini pula yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa qala ta'ala la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Biasanya ini untuk dalil masalah udhiyah, masalah kurban dan semisalnya, bahwa Allah memerintahkan kita untuk berkurban dengan menyembelih binatang. Itu bukan berarti Allah membutuhkan dagingnya atau membutuhkan darahnya, bukan. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan, nurutnya kita. Kita disuruh menyembelih kurban untuk bersedekah dengan hewan tersebut, dengan cara menyembelihnya kita nurut apa enggak. Nah, ini jadi yang dilihat itu ketakwaan kita. Nah, adapun daging dan semacamnya tetap untuk makhluk-makhluk juga. Ada lagi, Al-Imam An-Nawawi juga menyebutkan di sini atau memberikan catatan
dengan mengutip sebuah hadis, yaitu hadis yang ditulis oleh beliau juga di dalam kitab yang sangat tenar, yang mungkin kita sudah sering untuk membacanya, yaitu di kitab Al-Hadis Al-Arba'in Lin Nawawi, kitab hadis kumpulan 40 hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Di situ di awal juga disebutkan hadis ini. Hadisnya apa? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini sahih dan disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim. Imam Muslim. Maaf. Innamal a'malu binniyat. Sungguh al-a'mal, perbuatan-perbuatan itu hanya tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu tergantung pula terhadap niatnya. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, di sini Rasul mengisahkan, nah ini momennya momen hijrah, mungkin alhamdulillah pas dengan momen Muharram ini. Wa man kana hijratuhu ilallah wa faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrah dari Makkah ke Madinah pada saat itu hanya karena niat karena Allah dan Rasulnya, yang mana mereka niatnya hanya karena Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ingat tauhid kita, ingat keyakinan kita bahwa ketika seseorang sudah mendapatkan Allah dan Rasulnya, jangankan dunia, akhirat saja akan mudah untuk dia raih kebahagiaannya. Nah ini, jangankan yang remeh-remeh, yang dahsyat-dahsyat saja bisa dia tundukkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya sudah tidak usah dipikir lagi. Akan tetapi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Akan tetapi barang siapa yang hijrah yang dari Makkah ke Madinah bukan niat karena Allah dan Rasul, akan tetapi niat karena biar mendapatkan duniawi di Madinah sana, agar mendapatkan rumah, mendapatkan tanah, atau mungkin, nah ini awimra'atin yankihuha, atau yang dia kehendaki bukan hanya dunia, bukan hanya tanah, bukan hanya rumah, bukan hanya harta, awimra'atin yankihuha, akan tetapi dia kehendaki perempuan agar dia dapat menikahinya. Dapat enggak kalau seperti itu? Kata Nabi masih dapat. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrahnya dia ya yang dapatnya ya itu saja. Begitu. Terus dapat Allah enggak? Dapat Rasul enggak? Nah, inilah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita ikhlas lillah wali rasul wali rasulih, maka kita akan mendapatkan semuanya. Tetapi kalau kita tidak ikhlas karena harta, karena duniawi, karena perempuan, maka kita hanya akan mendapatkan itu saja. Bisa jadi, nah ini saya ngomong sendiri, bisa jadi malah tidak mendapatkan apa-apa. Banyak sekali contoh tentang keikhlasan ini. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu nanti di belakangnya ada. Seperti apa yang disebutkan oleh
Hudzaifah. Beliau bilang bahwa ikhlas itu sama. Ketika seseorang melakukan sesuatu, baik kelihatan oleh orang lain maupun tidak kelihatan, dia cara mengerjakannya sama. Orang sholatnya mungkin ya wajar lah, sekali sholat 7 menit seandainya, tidak cepat-cepat banget, tidak lama-lama banget. Ada orang ya segitu, tidak ada orang yang ya segitu. Ikhlas, bisa disebut seperti itu. Orang yang suka sedekah seandainya, suka sedekah, entah memasukkan uang ke kotak atau langsung atau seperti apa caranya, lewat transfer dan yang lain sebagainya. Ada orang ya dia sedekah, tidak ada orang yang dia sedekah. Itu juga bisa disebut sebagai ikhlas, kata Syekh Hudzaifah Al-Mar'ashi. Kalau kata Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, beliau mengatakan ikhlas itu ifratul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'at bil qasd, yaitu apa yang namanya nih, ifrat, enggak ada yang lain, maksudnya begitu, hanya melakukan sesuatu hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ketaatan maupun di dalam tujuannya. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi taqarrub ila Allah taala duna syai'an akhar. Tuh nih. Dia melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap taat, tidak mengharap selain Allah Subhanahu wa taala. Nih. Ada lagi ini yang agak-agak menyindir kita. Ini, ya udah kalau seperti itu, bagaimana kalau seandainya orang beramal, orang berbuat, Pak Ustadz, ya kalau saya berbuat seperti ini, saya khawatir tidak ikhlas. Terus gimana? Ya udah saya nggak usah berbuat saja. Nah ini yang disebutkan oleh Syekh Abu Fudail bin Iyad, Abu Ali Fudail bin Iyad, Abu Ali julukannya Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan tarkul amal li ajlin nas riya, wal amal li ajlin nas syirkun, wal ikhlas ayyu'afikallahu minhuma. Tidak beramal atau meninggalkan berbuat, meninggalkan amaliyah karena manusia, tarkul amal li ajlin nas riya, kata beliau. Justru itu yang namanya riya. Saya ulangi lagi, meninggalkan amal, tidak beramal karena khawatir akan dilihat oleh manusia, justru itu yang namanya riya. Wal amal li ajlin nas syirkun. Lantas gimana kalau saya beramal karena manusia saja deh kalau seperti itu? Wal amal li ajlin nas syirkun, kata Syekh Fudail bin Iyad, orang yang beramal karena manusia, maka ini namanya syirik. Kenapa kok disebut syirik? Ya paling tidak dia hampir menyamakan manusia ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang amal itu karena Allah, dia malah karena manusia. Ini menyamakan ini. Kata beliau syirik. Saya ulangi lagi, tarkul amal li ajlin nas riya. Beramal khawatir tidak beramal khawatir akan manusia, namanya riya. Wal amal li ajlin nas syirik. Dan berbuat atau beramal karena manusia, itu yang namanya syirik. Nah, sedangkan ikhlas, kata beliau, ikhlas itu apabila kita memelihara amal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut karena manusia atau beramal karena manusia. Inilah yang namanya ikhlas, kata beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih, banyak sekali definisi-definisi ikhlas yang disampaikan oleh para ulama.
Belum lagi nanti kita melihat Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah Imam Fudail bin Iyad Abu Ali, kita sebutkan, dan juga pendapat dari Hudzaifah al-Mar'ashi, pendapat dari Abil Qasim al-Husyairi. Ada lagi ini banyak sekali para ulama yang mendefinisikan apa itu ikhlas. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya fasal pembahasan i'lam annahu yanbaghi liman balaghahu syai'un min fadha'il a'mal ay ya'mala bihi walau marratan wahidatan liyakuna min ahlihi. Nih, sebaiknya, seyogianya bagi orang yang sampai kepadanya suatu kebaikan-kebaikan, suatu amaliyah-amaliyah yang utama, min fadhailil amal, ay ya'mala bihi walau marratan wahidatan, agar dia melakukan perbuatan baik tersebut, perbuatan mulia tersebut, walau marratan wahidatan, walau hanya sekali saja. Kenapa? Liyakuna min ahlihi, agar dia termasuk ahli dari orang yang mengamalkan amaliyah tersebut. Nih, wala yambaghi ayatrakahu mutlaqan, tidak seyogianya atau janganlah. Nah, mungkin kalau bahasa kita janganlah. Jangan artinya bukan jangan haram, bukan, tapi la yambaghi tidak seyogianya. Ayatrakahu mutlaqan, tidak melakukan sama sekali. Jadi saya ulangi lagi, bagi orang yang mendengar atau tersampaikan kepada dia bahwa ada amaliyah-amaliyah yang mulia, ada amaliyah-amaliyah yang baik, seyogianya dia melakukannya walau marrotan, walaupun hanya sekali saja. Kenapa? Liyakuna min ahlihi, agar dia termasuk orang atau ahli atau hamba yang melakukan kebaikan tersebut, termasuk hamba-hamba Allah yang melakukan kebaikan tersebut. Wala yang bagi ayat rokahu mutlakon, tidak seyogianya untuk meninggalkan seluruhnya, jangan sampai tidak sama sekali, intinya gitu. Bal ya'ti bima tayassarahu minhu, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-muttafaq ala sihhatihi, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Karena Nabi pernah bersabda, nah ini landasannya kenapa ketika kita mendengar atau mendapatkan tambahan ilmu tentang kebaikan, walaupun kita tidak bisa menjalankannya selalu, paling enggak sekali lah jalankan amaliyah-amaliyah yang fadhail, bukan yang wajib ya. Yang wajib sudah otomatis. Yang baik, yang mulia, yang baik-baik ini, yang fadhailul amal, lakukanlah walaupun hanya sekali. Jangan sampai tidak sama sekali. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ketika saya perintahkan kepada kalian, kata Nabi, bi syai'in, dengan sesuatu, fa'tu minhu, maka lakukan, mastata'tum, semampu kalian. Ketika aku perintahkan kepada kalian sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Hadis yang disepakati kesahihannya. Ini saya baca di masih kitab Al-Adhkar An-Nawawi, halaman masih awal-awal, itu halaman 5. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya pada pertemuan kali ini, satu, ikhlas.
Yang kedua, husnul niat. Dan yang ketiga, beramal mastata'na. Beramal kita semampu kita. Usahakan apa yang kita lakukan adalah memang karena Allah Subhanahu wa taala sayang. Sama-sama melakukan, sama-sama capek, sama-sama harus mengeluarkan biaya, akan tetapi nantinya kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Ya karena kita tidak lillahi ta'ala, bukan karena Allah ta'ala. Maka yang kita dapatkan ya niat yang selain itu, bahkan mungkin kita tidak mendapatkan apa-apa. Sayang sekali. Yang kedua, husnul niat, perbaiki niat. Jangan sampai niat kita salah. Ya, sekali lagi, sama-sama bergerak, sama-sama menyita waktu, sama-sama mengeluarkan biaya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Ingat sekali lagi, ikhlas itu karena Allah. Jadi, kalau seandainya kita melakukan sesuatu dan kita tidak mendapatkan imbasnya di dunia ini, nggak usah mengeluh. Kenapa? Kita akan mendapatkan Allah, dan Allah akan ada selamanya. Dan kita bukan hanya hidup di dunia ini saja, kita akan hidup sampai di akhirat nanti. Dan di akhirat nanti pasti, nggak usah insya Allah, pasti nanti Allah akan balas amaliyah kita, kebaikan-kebaikan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik walaupun sebesar biji dzarrah. Ini hanya perumpamaan. Artinya sekecil apapun amaliyah kita, ketika amal itu baik, pasti kita nanti akan melihatnya. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun amaliyah kita, ketika amal kita buruk, pasti kita pun nanti akan mendapatkannya, akan melihatnya. Yang kita harapkan adalah di akhirat nanti, kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, keburukan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, teman-teman semuanya, kita tutup, yaitu ketika kita mendengar suatu amaliyah yang baik, ketika kita mengaji, lantas guru memberikan penjelasan, ada loh amaliyah yang baik, ada loh fadailul amal, ada loh amal-amal yang disuruh oleh Allah selain yang wajib-wajib. Nah, dan amal ini disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah apa itu? Bla 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 bla. Ketika kita mendengar atau mendapatkan ilmu baru tentang amaliyah-amaliyah yang baik, usahakan untuk kita menjalankannya walau marrotan, walaupun hanya sekali. Jangan sampai tidak sama sekali. Kenapa? Kata Nabi, saya ulangi lagi, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ketika aku perintahkan kepada kalian sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Jangan sampai tidak sama sekali. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, dan untuk teman-teman semuanya, onliners. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengamalkan apa yang dianjurkan dan ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar ini. Dan semoga kita bisa istiqomah dalam kajian ini, sehingga bisa meningkatkan kualitas diri dan bisa meningkatkan lagi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.